Maaf Bu Dokter, ada di samping saya banyak ada teman-teman, jadi ada gangguan teknis. Oke Bu Dokter, langsung aja terkait dengan ini Bu Dokter, selaku dari Tokat juga dan Sukapura dan juga selaku anggota MCCC, kita melihat perkembangan COVID di Indonesia kan itu meningkat di tanah air. Nah ini saya mau tahu aja biar mengedukasi masyarakat, apa sih sebenarnya ciri-ciri varian Omicron dan varian Delta. Paling sekarang ini varian Omicron ya, itu mungkin yang perlu diawasi dan diketahui masyarakat. Kan katanya bergejala seperti orang flu dan batuk dan demam, tapi kan ini harus diwaspadi walaupun gejalanya ringan. Mungkin dokter bisa dikasih ciri-cirinya juga, edukasi untuk masyarakat saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mas. Untuk gejala Omicron sampai saat ini ya, gejalanya memang agak sedikit berbeda dengan varian yang Delta sebelumnya ya, di wave yang kedua. Ini kan wave yang ketiga ya. Nah, seperti misalnya tenggorokan gatal gitu tenggorokannya dan itu bukan batuk. Kemudian dia ada gejala-gejala seperti flu. Kalau flu itu kan kayak meriang, kemudian kayak hidung mulai kesumbat gitu ya. Mulai terasa nggak enak di tenggorokan gitu. Nah, itu gejala-gejala seperti flu. Kemudian ada juga gejala sakit kepala. Kepalanya itu lebih berat gitu ya. Sakit kepala itu agak sedikit menonjol nih di gejala Omicron. Rata-rata pasien itu mengatakan sakit kepala dan berat sekali sakit kepalanya semua kepala gitu. Kemudian ada juga yang mengeluhkan nyeri otot atau mialgia istilah medisnya ya. Nyeri otot di beberapa bagian tubuh gitu. Karena memang kan karena virus ya, ini khasnya virus seperti ini memang, nyeri otot. Kemudian ada juga beberapa yang mengeluhkan gejala kelelahan, lelah yang sangat gitu, kayak capek tapi dibuat tidur nggak bisa tidur juga gitu, kelelahan, fatigue ya istilah medisnya. Kemudian juga, nah ini khasnya bedanya sama yang kemarin, itu nggak kehilangan indera penciuman maupun indera perasa, makan masih enak-enak aja, masih bisa cium-cium bau makanan gitu ya. Kalau kemarin itu kan anosmia banyak ya yang hilang penciuman gitu. Dan demamnya itu demam seperti flu itu kadang tinggi ya, tapi kita kalau banyak minum itu bisa mengurangi suhu tubuh yang meningkat. Dan juga ditemukan beberapa itu berkeringat di malam hari, begitu. Itu khas beberapa ciri khas dari gejala Omicron ini. Nah, yang paling sering sih yang 4 itu, yang demam ringan atau meriang-meriang gitu, terus kelelahan, tenggorokan gatal sama nyeri tubuh. Nah, gitu. Nah, berapa lama ini gejalanya muncul? Setelah terinfeksi ya, seseorang itu mungkin udah mulai menunjukkan gejala dalam rentang waktu sekitar 5 sampai 6 hari gitu. Ya, semingguan lah. Makanya isoman kan seminggu rata-rata ya mereka. Beberapa kasus mungkin diperlukan waktu juga sampai 2 minggu, Mas, sampai 14 hari untuk apa namanya, munculnya gejala gitu ya. Dan orang yang sudah terinfeksi itu akan mulai menginfeksi orang lain nih sekitar 2 hari sebelum timbulnya gejala sampai 10 hari sesudahnya gitu. Makanya kenapa yang varian Omicron ini agak lebih cepat sekali menyebarnya gitu dibanding yang Delta. Jadi kalau yang ini lebih ke arah cepat penyebaran tapi gejalanya itu tidak terlalu berat. Kenapa saya berani mengatakan hal itu? Terbukti di rumah sakit ya, yang saat ini 4 hari yang lalu 23 pasien, kemudian sekarang berkurang 15, berkurang lagi gitu ya, jadi 12 pasien gitu. Jadi semakin hari semakin berkurang dan yang dirawat pun harus yang kasusnya sedang dan berat, nggak boleh gejala ringan. Gejala ringan tuh harus isoman gitu ya, isoman di rumah. Dan kebanyakan mereka yang datang ke sini itu anjurannya isoman karena gejalanya gejala ringan semua gitu. Baik, Nah, berarti seperti itu. gejalanya ringan ya dokter. Nah itu berarti Ringan. tetap 14 hari ya dilakukan misalnya isolasi mandiri Lebih di rumah. aman Apa sih yang harus 14 dilakukan? hari dia isolasi mandiri. Dan untuk yang karena ini penyebarannya sangat cepat, makanya kan karantinanya agak lebih lama ya gitu dibanding yang Delta kemarin. Karantinanya bisa 14 hari yang saat ini. Karena memang ya itu penyebarannya sangat sangat cepat sekali gitu. Dokter, ini kan ada yang disuruh isoman di rumah. Itu apa yang harus dilakukan pasien sendiri kan dibandingkan varian? Apakah ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh
pasien COVID isolasi di rumah. Iya, betul. Jadi, saya sudah banyak baca di beberapa informasi yang dikeluarkan oleh Vaskes ya. Mereka itu mengeluarkan paket layanan isolasi mandiri. Jadi betul, orang yang isolasi mandiri tidak hanya dia harus sendirian di dalam rumah tanpa pantauan dari petugas kesehatan. Mereka bisa konsultasi, sekarang sudah banyak ya telekonsultasi dan sudah banyak aplikasinya juga di beberapa aplikasi. Itu agar dipantau gejalanya setiap harinya gitu, dipantau. Kemudian ada paket obat-obatan atau vitamin-vitamin yang kita berikan. Jadi rata-rata sih lebih ke arah mengurangi gejala yang ada. Misalnya kalau demam ya penurun panas gitu. Kalau sakit tenggorokan ada obat buat meredakan nyeri tenggorokannya gitu. Kalau pilek obat pileknya gitu. Jadi kita kasih obatnya berdasar dari gejala yang muncul. Kemudian kita akan tambahkan vitamin-vitamin tambahan gitu. Tapi sebetulnya tidak hanya vitamin itu aja sih cukup gitu ya. Mereka harus konsumsi air yang cukup gitu. Karena memang kalau flu itu kan harus banyak minum, makan makanan yang berkuah-kuah hangat gitu ya. Kemudian berpola istirahat yang teratur, yang sesuai dengan usianya gitu ya. Kalau usia dewasa muda itu rata-rata di 7-9 jam sehari. Boleh dipecah gitu ya. Kalau siangnya 2 jam ya sorenya 7 jam gitu ya. Malamnya 7 jam istirahatnya gitu. Jadi bisa dipisah, dipecah, tapi dalam sehari itu 7-9 jam istirahat. Kemudian berpikir positif gitu ya, dibikin happy aja pikirannya, nggak boleh overthinking gitu ya. Kan sekarang udah banyak yang cemas, panik karena overthinking. Nah, itu kita hindari gitu. Dan itu akan sangat membantu kepada proses kesembuhan dari orang-orang yang misalnya PCR-nya positif atau antigennya positif yang saat ini sedang isolasi mandiri gitu. Oke. Baik, berarti tadi untuk diisolasi di rumah tadi menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan juga gizi-gizi ya. Dan untuk saat ini dokter saya dapat informasi ada varian Delmicron, gabungan antara Omicron dan Delta itu. Bu dokter gimana melihatnya, Bu dokter? Iya, saya sekali lagi tidak mengidentifikasi ke penyebabnya ya, lebih ke arah bagaimana gejala yang muncul pada si orang yang terinfeksi. Karena masing-masing orang, mau Delmicron, mau apa itu jenis virusnya, kalau dia gejalanya muncul itu berat, dia harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Bahkan di wave yang kedua yang lalu, orang yang terkena Delta pun, yang katanya serem banget itu ya, sampai ke sesak nafas. Banyak kok yang Delta tapinya positif, tapinya dia sehat-sehat aja, dia lenggang-lenggang aja, jalan-jalan aja gitu. Artinya kita tidak perlu fokus kepada penyebabnya, tapi ke bagaimana gejala yang muncul pada si orang yang terkena infeksi ini. Oleh karenanya, kita yang misalnya yang PCR-nya positif, atau yang sedang isolasi mandiri, mohon agar melihat ke dirinya sendiri apa gejala yang dirasakan, segera lakukan telekonsultasi kepada dokter melalui aplikasi yang ada atau teleconference atau bisa video call itu ke vaskes yang menyelenggarakan itu lebih penting gitu. Kalau misalnya ternyata dokter menganjurkan segera ke vaskes karena kondisinya memberat, itu harus diikuti. Jangan takut kita nanti gimana pokoknya ikuti aja arahan dari dokter. Oke. Bu dokter, saat ini di Rumah Sakit Islam Sukapura itu ketersediaan pelayanan vaksin untuk pasien itu gimana? Menurun atau naik tadi itu sampai Empat saya hari ini kurang dengar. menurun. 4 hari ini menurun, Mas. Karena kita sangat selektif, yang kita rawat itu adalah kondisi yang kasusnya sedang dan berat. Yang gejalanya ringan, seperti flu biasa, itu kita anjurkan untuk isolasi mandiri, tapi dipantau. Mereka harus mereport secara harian kondisinya, jika memberat, itu segera kita arahkan ke IGD untuk segera dirawat ini. Gitu. Boleh tahu itu ya yang dirawat di rumah sakit ya, itu usianya rentannya berapa? Atau mungkin belum vaksin atau mungkin usianya memang itu gejalanya? Usianya dewasa muda ada, dewasa tua sampai lansia pun ada. Itu gejalanya apa yang dialami saat harus mengharuskan dia dirawat? Biasa sampai ke muntah, dehidrasi, kemudian kepala sakit berat, kemudian dadanya sakit, ada yang sesak juga. Tapi sebagian kecil sih yang sesak. Oke, apakah mereka sudah divaksin atau memang belum sama sekali? Sejauh ini informasi yang saya dapatkan mereka sudah divaksin sih yang kedua.
ya sudah 2 kali dosis vaksin. Tapi gini ya Mas ya, ada orang kan yang tubuhnya itu bisa merespon vaksin, ada yang tidak bisa merespon vaksin ya, gitu. Itu kan vaksin itu kan upaya kita, ikhtiar kita. Ada yang jadi nih vaksinnya, ada yang tubuhnya tidak bisa membentuk antibodi dengan mungkin ada gangguan fungsi, gangguan organ tertentu di dalam tubuhnya yang sehingga tidak bisa membentuk antibodi dengan yang kita harapkan, gitu sih. Tapi sejauh ini sih aman, alhamdulillah. Bu Dokter, terkait dengan PPKM kan saat ini sedang dilakukan di sejumlah daerah, ya kan? Mungkin dan ada himbauan dari Bu Dokter selaku juga anggota MCC PP Muhammadiyah untuk masyarakat Indonesia agar tidak terlena. Meskipun kita tahu varian Omicron tidak gejala tidak terparah gitu kan, tapi ini tetap kita harus ada. Mungkin Bu Dokter. Iya, pemerintah itu membuat kebijakan itu sebetulnya berdasarkan data yang masuk. Data-data yang masuk, termasuk data berapa keterisian bed okupansi di rumah sakit yang ada, gitu ya. Sehingga kebijakan itu harus diambil. Kalau misalnya nggak ada kebijakan ya bisa membahayakan, seperti yang kasus yang kemarin yang wave kedua itu, sampai oksigen habis, pasien nggak bisa dirawat karena tempat terisi sudah overload, sampai harus di tenda gitu ya. Nah itu, pemerintah membuat aturan itu berdasar data yang ada dan tujuannya untuk mengantisipasi, mengendalikan kondisi jangan sampai terjadi posisi yang suasana yang KLB gitu ya, di mana darurat gitu dan sampai nggak tertolong nih pasien gitu. Nah, saya sangat mendukung pemerintah membuat aturan PPKM dan itu harus dipatuhi oleh semua warga ya, warga yang mendapatkan aturan tersebut gitu. Tujuannya kan baik untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang sudah kita alami kemarin. Cukup sekali lah kejeblosnya. Jadi jangan sampai 2 kali, menjadi pelajaran buat kita semua dan kita harus sabar sebentar, tahan aja dulu ya. Mau jalan-jalan ditahan dulu, mau kumpul-kumpul ditahan dulu gitu ya, karena sekarang sedang naik kasusnya. Nah, kalaupun nanti terpaksa harus berangkat juga ya, karena memang kegiatan itu tidak bisa ditunda, misal harus urgent harus berangkat, silahkan, tapi dijaga ketat prokesnya gitu. Prokesnya benar-benar dijaga. Cuci tangannya harus sering-sering. Pakai maskernya nggak boleh kendor, nggak boleh turun sehidung, nggak boleh di dagu. Pakai maskernya harus terus dipakai menutupi hidung dan mulut ya. Itu semuanya harus diikuti. Kemudian berjarak, menjaga jarak gitu ya. Itu sangat sangat dianjurkan gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih waktunya Dokter Titi sudah wawancara di TV Muhammadiyah. Baik, Semoga terima kasih. edukasinya dan informasinya bisa didengar ke masyarakat dan bermanfaat. Amin, Sehat-sehat Bu amin, Dokter, sehat-sehat amin. Dokter Doa yang bersama sama semua ya untuk tim kru. TV semuanya. Iya. Assalamualaikum Bu Dokter, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.